Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak solih selalu sehat dan bersemangat ya, walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung. Nah, hari ini kita masih belajar secara daring. Kita akan belajar tulang sebagai alat gerak manusia. Nah, anak-anak solih pernah dengar nggak kata pepatah kalau buku adalah jendela dunia? Nah, anak-anak solih, sebelum kita belajar, Ustazah harap anak-anak solih menyiapkan alat tulis anak-anak solih dan anak-anak nanti mencatat hal-hal yang penting yang Ustazah sampaikan di video ini. Lalu anak-anak solih mencatat supaya buku tulis anak-anak solih menjadi jejak kalian untuk keliling dunia. Bagaimana anak-anak solih? Buku tulisnya sudah disiapkan? Alat tulisnya sudah disiapkan? Alhamdulillah. Good job buat anak-anak solih kelas 5. Oke, hari ini kita akan belajar tulang sebagai alat gerak manusia. Nah, anak-anak solih, tulang sebagai alat gerak manusia itu memiliki fungsi. Nah, fungsi tulang itu apa ya? Yang pertama, menimpa tubuh. Yang kedua, memberi bentuk tubuh. Yang ketiga, tempat melekatnya otot-otot. Nah, anak-anak solih, tulang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, tulang berdasarkan bentuknya. Yang kedua, tulang berdasarkan zat dan penyusunnya. Untuk tulang berdasarkan bentuknya itu juga dibagi dua. Ada tulang pipih dan tulang pipa. Contoh tulang pipih yaitu tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Untuk tulang pipa, contohnya ada tulang paha dan tulang lengan. Terus, tulang berdasarkan zat dan penyusunnya juga dibagi menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Untuk tulang rawan, contohnya ada tulang telinga. Untuk tulang keras, contohnya ada tulang tengkorak. Nah, anak-anak solih, coba perhatikan gambar berikut ini. Kalian tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar beberapa tulang yang ada di dalam tubuh kita. Contohnya ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang telapak tangan, tulang pergelangan tangan, tulang jari tangan, tulang panggul, tulang paha, tulang tempurung kaki, tulang betis, tulang kering, tulang telapak kaki, tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki. Nah, anak-anak solih, Ustazah harap anak-anak solih kelas 5 hafal ya mana letak-letak tulang kita, supaya kalau ada yang tanya, kira-kira tulang hasta di mana ya? Masa kita nggak tahu tulang hasta di mana? Lalu tulang pengumpil itu di mana ya? Nah, anak-anak sekarang udah tahu ya tulang hasta di mana dan tulang pengumpil di mana. Lalu tulang jari tangan pasti anak-anak udah tahu. Terus tulang panggul itu di mana? Tulang tempurung kaki itu di mana? Nah, sekarang anak-anak solih udah tahu. Jadi Ustazah harap anak-anak solih paham dengan bagian-bagian tulang pada tubuh anak-anak solih. Nah, anak-anak solih, selanjutnya kita akan belajar sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Tulang satu dengan tulang lain dihubungkan dengan sendi anak-anak solih. Kira-kira di dalam tubuh kita ada sendi apa aja ya anak-anak solih? Nah, di sini Ustazah akan menyebutkan 5 sendi ya. Ada sendi putar, sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, dan sendi geser. Nah, sendi putar adalah sendi yang dapat digerakkan memutar. Sendi engsel adalah hanya dapat digerakkan ke satu arah. Lalu sendi peluru adalah sendi yang dapat bergerak ke seluruh arah. Sendi pelana adalah sendi yang dapat digerakkan ke dua arah. Sendi geser adalah sendi yang hanya dapat menggeser. Nah, anak-anak solih, tadi kita sudah menghafal tulang, nama-nama tulang di dalam tubuh kita ya. Nah, Ustazah harap anak-anak solih dah harus tahu kira-kira sendi putar itu letaknya di tulang apa ya. Lalu sendi peluru itu letaknya di tulang apa. Nah, anak-anak solih ini buat pekerjaan rumah anak-anak solih. Coba nanti dicari ya, kira-kira sendi putar itu ada di mana, sendi engsel itu ada di mana, lalu sendi geser itu ada di mana. Selanjutnya ada jenis-jenis otot manusia dan fungsinya.
Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Otot dibagi menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Macam-macam gerak otot pada manusia. Yang pertama, ada gerak menekuk atau meluruskan. Gerakan ini dilakukan pada bagian sendi engsel dan sendi pelana. Contohnya, gerak lutut, gerak siku, gerak ruas-ruas jari tangan. Nah, yang kedua, ada gerak menurunkan dan menekan ke bawah. Gerakan ini menggunakan bagian tubuh. Contohnya, gerak menghentakkan kaki dan gerak menekan pada benda menggunakan tangan. Selanjutnya yaitu gerak menaikkan. Gerakan ini dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh. Contohnya saat mulut terbuka kemudian tertutup. Lalu gerak keempat yaitu gerakan memutar. Gerakan ini dilakukan pada sendi putar dan peluru. Contohnya, gerak kepala menengok ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, yaitu gerak menjauh dan mendekatkan tubuh. Gerakan ini dilakukan dengan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contoh gerakannya adalah merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke arah samping. Alhamdulillah, pelajaran pada hari ini telah selesai. Jazakumullah khairan anak-anak solih. Jangan lupa yang Ustazah sampaikan dicatat ya anak-anak solih. Cukup sekian dari Ustazah, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.